Jadi orang yang mengadakan perbuatan bid'ah, pada hakikatnya mereka tidak punya adab kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan juga tidak punya adab kepada Allah. Allah yang mengutus Nabi SAW untuk diikuti, ditaati. Nggak boleh kita beribadah atau mengadakan sesuatu yang Nabi nggak contohkan. Maksiat merusak akal. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk ditaati, kemudian menjauhkan larangannya, kemudian membenarkan semua apa yang beliau sabdakan. Kemudian yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi kita wajib mengimani beliau. Di sini saya sebutkan poin-poinnya di bab 4 ini. Kalau yang tadi saya sampaikan ringkas, kalau di bab 4 ini ada Rasulullah, mengimani beliau sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir bagi semua. Wajib mencintai beliau lebih dari kecintaan kepada diri sendiri, orang tua, anak dan yang lainnya. Kemudian mentaati beliau, meneladani beliau. Wajib ittiba kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita dianjurkan untuk banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Tapi yang pokok tadi yang saya sebutkan tadi, yang pokok itu 4, yaitu kita seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ta'atu fima amar wa tasdiqu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Makna syahadat Muhammad Rasulullah yang pertama yaitu kita mentaati apa yang beliau sampaikan, mentaati apa yang beliau perintahkan, kemudian membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga yaitu menjauhkan apa yang beliau larang, dan yang keempat kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kemudian yang paling penting lagi yang diperhatikan di sini, bahwa ketika kita menyebutkan bahwa kita wajib beradab kepada Rasulullah SAW, yang paling penting lagi yaitu kita wajib untuk taslim kepada beliau, tunduk menyerah kepada beliau dalam melaksanakan semua perintahnya. Taslim, karena Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa yang mereka presisikan di antara mereka, kemudian mereka tidak dapati dalam hati mereka rasa haraj dari apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Ini saya nggak bawakan semua tentang adab Rasulullah di dalam buku ini. Saya masukkan dalam buku konsekuensi cinta kepada Rasulullah SAW. Itu lengkap, semuanya ada di situ. Karena ini hanya ringkasan aja. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang adab ini kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan begini dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau begini, antum perhatikan, dengarkan, dan antum catat. Kata beliau begini, wa ammal adabu ma'ar rasuli SAW fal qur'anu mamlu'un bihi farasul adabi ma'ahu kamalu taslimi lahu wal inqiyadu li amrihi wa talaqa khabarahu bil qabuli wat tasdiqi duna an yahmilahum mu'aradata khayalin batilin. Kata beliau begini, fal qur'anu, al-Qur'an mamlu'un bihi, artinya penuh dengan penjelasan adab kepada Rasulullah SAW. Farasul adabi ma'ahu, farasul adab, puncaknya adab, pokoknya adab kepada Nabi. Apa pokoknya adab kepada Nabi? Kamalu taslimi lahu, sempurnanya ketundukan hati kita dan anggota tubuh kita kepada beliau untuk taat. Wal inqiyadu li amrihi, dan tunduk patuh kepada perintah beliau.
wa talaqa khabarahu bil qabuli wa tasdiq, dan menerima berita dari beliau dengan penerimaan dan membenarkan, dan tidak dibantah dengan khayalan yang batil. Ibnu Qayyim ini membahas tentang masalah ini untuk membantah orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah SAW. Masih mereka mencari-cari yang dianggap oleh mereka masuk akal. Maka dikatakan yusammihi ma'qulan, dikatakan ya masuk akal. Seperti apa? Allah disebutkan di atas langit. Nabi yang mengatakan demikian kepada seorang budak, aina Allah, di mana Allah? Fis sama. Wa man ana anta Rasulullah a'taqha fa inna mu'mina. Merdekakan dia karena dia seorang mukmin. Nabi menjelaskan kepada seorang mengatakan Allah di atas langit, seorang mukmin. Jangan diartikan langit itu begini, enggak dalam alam, enggak di luar alam, enggak di atas, enggak di bawah. Ini orang enggak tahu tentang Rabbnya, enggak tahu tentang Allah, enggak punya adab kepada Rasul. Sampai kata Al-Imam Qayyim, kalau seandainya di sini disebutkan, saya tanya engkau demi Allah, kalau seandainya Rasul sekarang masih hidup, kemudian Rasul menjelaskan bahwa Allah sangat, kalian berani nggak membantah? Bukan itu maksudnya, maksudnya begini, maksudnya begini. Mampu nggak kalian mengatakan demikian? Lantas apa bedanya sekarang dengan zaman Nabi? Apa bedanya? Tetap wajib kita mengikuti Rasulullah. Kita wajib mengikuti Rasulullah SAW. Apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal? Wajib kita ikut pada beliau, ittiba pada beliau. Nggak boleh dibantah. Ini perhatikan. Masalah apa aja, kalau sudah ada hukum jelas, satu hukum itu ini haram, ini tidak boleh, ini wajib, kita nggak boleh untuk menentang, nggak boleh. Wajib apa? Sami'na wa ta'na. Innama kana qaulul mu'minin yad'u ila Allah rasulih yahkum bainahum yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, dalam surah An-Nur. Perkataan orang-orang mukmin apabila diajak mereka, dipanggil oleh Rasulullah untuk melaksanakan satu perintah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka orang yang beruntung. Ini adab ke Rasulullah, ini penting. Kalau kita lihat banyak orang tidak punya adab. Seperti tadi yang keempat. Yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Berarti kalau beliau nggak syariatkan, boleh nggak kita beribadah? Nggak boleh. Katanya kita wajib mencintai Nabi, kita wajib mencintai Nabi, kita harus mencintai Nabi. Kalau mencintai Nabi, intinya apa? Ittiba. Bahwa Allah berfirman dalam surah Ali Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ittiba kepada Rasul, maka Allah akan cinta kepada kamu, Allah akan mengampuni dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi kewajiban kita kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kewajiban kita untuk ittiba. Nggak boleh ada orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, nggak boleh. Tentang akidah, tentang manhaj, tentang apa aja, ibadah-ibadah yang diadakan, tentang perayaan, nggak boleh. Ketika dia mengadakan yang demikian, dia punya adab nggak kepada Rasul? Nggak punya adab kepada Rasulullah. Karena Rasul tidak kerjakan, kok dia kerjakan? Berarti dia menuduh Nabi apa? Saya ulangi lagi, jangan tidur, dengerin baik-baik. Nabi SAW, ada orang yang sekarang ini, apakah dia kiai, apa ulama, segala macam, mengadakan acara yang dia adakan yang Nabi nggak lakukan. Apakah bentuknya sholat, apakah bentuknya zikir, apakah bentuknya salawat, apakah bentuknya perayaan yang Nabi nggak pernah mengadakan, kemudian diadakan oleh dia. Ketika dia adakan yang seperti ini, berarti dia menganggap bahwa dirinya ini lebih tahu daripada Nabi. Dia telah menuduh Nabi apa? Khianat kepada apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan. Nabi sampaikan belum semuanya ini? Sudah. Sampai Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Jadi orang yang mengadakan perbuatan bid'ah, pada hakikatnya mereka tidak punya adab kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan juga tidak punya adab kepada Allah. Allah yang mengutus Nabi SAW untuk diikuti, ditaati.
Nggak boleh kita beribadah atau mengadakan sesuatu yang Nabi nggak contohkan. Nggak contohkan. Makanya Nabi SAW itu mengingatkan tentang kita, tidak bolehnya kita berbuat bid'ah. Nggak boleh. Sebab yang baru dalam agama ya bid'ah. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatuan tempat neraka. Ini penting untuk kita ulang-ulang tentang kajian adab kepada Rasulullah SAW. Ini banyak adabnya, puluhan adab. Ibnu Qayyim menyebutkan banyak adab kepada Rasulullah SAW. Tapi saya bawakan cuma sedikit kata beliau. Karena banyak orang yang nggak punya adab kepada Rasulullah SAW. Pada hakikatnya mereka menentang Rasulullah SAW.